Ya, saya sudah jawab tadi, kamu nggak dengar? Itu Pak Dokter, Pak Dokter, please listen to me please. Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada Sukatipin. Ya. Pada Sukatipin yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak dengar. Kalau nggak dijelaskan percuma, Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Kori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja ini. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Kori mengarang atau bagaimana? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab, sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Nah, baik. Dari tadi saya mendengar penjelasan atau komentar daripada Dr. Ribut Nurhuda, tidak memberikan suatu narasi yang membuat kuat dan benarnya sebuah tesis Imaduddin, hanya berdasarkan statement private-nya ya terkait kritik saya terhadap kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kritik saya terhadap Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sangat logis. Namun beliau menyatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang mengkoreksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ya. Dan saya juga menemukan bahwa tidak ada satupun ulama pun yang mengatakan kitab Abnaul Imam itu kitab yang mardud, yang tidak dapat diterima, sebagaimana statement Kiai Haji Imaduddin di dalam tesisnya. Oh, kejam loh. Anda sudah baca belum tesisnya Kiai Haji Imaduddin secara detail? Tolong dijawab. Ya, saya baca. Nah, kalau Anda baca tesis Kiai Haji Imaduddin secara detail, saya ingin bertanya, apa dasar Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam itu palsu? Ya, yang pertama itu terkait pengakuan dari muhakik sendiri. Mana datanya? Coba sebutkan lafaz apa yang menyatakan pengakuan muhakik itu menyatakan bahwa itu ada indikasi kepalsuan sebuah naskah. Itu silakan dibaca ya, kitab Abnaul Imam. Anda sampaikan kepada saya, jangan suruh saya baca, saya sudah meneliti. Ya, Anda yang sudah katanya meneliti, coba tunjukkan lafaz mana yang menunjukkan indikasi bahwa kitab Abnaul Imam itu palsu berdasarkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Silakan. Oke, mungkin langsung saja Said Qori, Anda bisa mempertajam bahwa kitab Abnaul Imam itu adalah tidak palsu. Mungkin dari sisi mana Anda melakukan penguatan? Sudah jelaskan tadi Bang Yusuf Mars, saya sudah jelaskan tadi apa yang saya sampaikan, hanya saja Dr. Ribut Nurhuda mengkritik saya terkait kitab Abnaul Imam dan menguatkan Imaduddin dalam menyampaikannya. Gitu loh. Nah, saya kan bertanya, adakah dia membaca detail tesisnya Kiai Haji Imaduddin? Dia menjawab, saya sudah membaca detail. Baik, ketika dia sudah membaca detail, saya kan wajar mempertanyakan dari mana dasarnya Kiai Haji Imaduddin menyatakan kepalsuan kitab Abnaul Imam. Nah, terus dia menjawab, suruh baca sendiri. Bukan ini diskusi. Kalau dia bisa mengungkapkan karena dia seorang peneliti kitab Abnaul Imam, seharusnya dia mengungkapkan lafaznya. Baik, dasar apa yang membuat saya menyatakan bahwa kitab Abnaul Imam itu tidak ditambahkan orang-orang yang semasa dengan Imam Abul Mu'ammar Yahya ibnu Toba-Toba, tetapi penambahan itu terjadi bagi orang-orang yang ada setelah zamannya Imam Ibnu Toba-Toba. Adapun Abdullah bin Ahmad bin Isa itu orang yang hidup di masa abad keempat. Sementara Imam Abul Mu'ammar Yahya ibnu Toba-Toba wafat abad kelima. Artinya beliau hidup sezaman.
Nah, orang ada di zaman itu sejaman dengannya tidaklah ditambah oleh muhakik. Yang ditambahkan oleh muhakik itu adalah ulama-ulama atau adalah nasab-nasab silsilah yang ada setelah masa Ibnu Toba. Dan hal itu diterangkan oleh muhakik ya dalam lafaz lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi silsilatil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Toba sahibil kitab wal mutawaffa sanata thamanina wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya begini, ketika naskah ini disalin ya, ia pentahkik ya, pentahkik menambahkan beberapa naskah di dalamnya yang terlihat dengan jelas penambahannya dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut, di mana sejarah keberadaan silsilah nasab tertulis di dalamnya itu bermuara pada masa yang terjadi setelah masanya Abul Muammar Yahya ibnu Toba pemilik asli kitab ini yang meninggal pada tahun 478 Hijri. Nah, di sini kan kita sudah jelas tabdu wadihatan min man dzakarahu asma'an fi salasilil ansab. Artinya penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah nasab tersebut terlihat sangat jelas penambahannya. Nah, Imad mengatakan nggak jelas kan? Tapi saya menemukan kejelasannya. Di situ ada tandanya, yaitu tanda titik garis-garis. Nah, tanda titik-titik garis-garis ke sananya itu orang-orang yang ada setelah zaman Abu Muammar Yahya. Sementara yang sebelum titik-titik garis itu, garis titik-titik kecil, itu menunjukkan makna bahwa orang yang sebelum garis itu adalah orang yang hidup semasa dengan Abu Muammar Yahya ibnu Toba. Di sini dia berarti tidak bisa mengetahui. Maka kemana Bapak Ustadz ribut tadi? Bisa naik lagi tidak? Nah, halo, dengar suara saya tadi? Ya, ya. Ada gangguan sinyal tadi? Ya. Nah. Oke, Dr. Ribut berada di Sudan, mungkin agak sedikit sinyalnya agak kurang ini ya, kurang bagus. Ya, lanjut, artinya kita kembali kepada Dr. Ribut langsung memberikan tanggapan, silakan. Ya. Ya, halo. Halo, ya, silakan. Tadi saya baca. Anda boleh buka halaman 22 kitab Abnaul Imam. Halaman 22 kitab Abnaul Imam. Punya nggak kitabnya? Halo, Dr. Ribut. Ya, silakan dibaca aja. Ya, sudah. Lamman tasakha hadhil makhtutata zada 'alaiha ziyadatun tabdu wadihatan man dzakarahu asma'an fi salasilil ansabi yarji'u tarikha wujudi ashabiha ila zamanin yaqa'u bitakidi ba'da asri Abil Muammar ibni Toba sahibil kitabi wal mutawaffa sanata thamanin wa sab'ina wa arba'ami'atin. Artinya ketika naskah ini disalin, nah ini disalin ulang oleh muhakik dari manuskrip tanpa tahqiq. Ya, ketika beliau menulis ulang, pentahqiqnya menulis ulang, siapa pentahqiq pertama? Yaitu Ibnu Sadaqah. Nah, Imam Ibnu Sadaqah, ulama sunni yang kredibel, yang thiqah dan terpercaya, mausuqah, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa Imam Ibnu Toba adalah orang yang kadzib. Ya, muwafaqah min ahli sunnah wal jamaah min ulama thiqah. Oke, beliau di sini mengatakan pentahqiq menambahkan beberapa naskah di dalamnya, menambahkan beberapa naskah. Kita tidak menafikan bahwa naskah tidak ditambah. Di dalam naskah asli ada penambahan.
namun yang terlihat dengan jelas penambahan tersebut. Jadi penambahannya terlihat jelas, gitu loh Tuan. Nah, penambahan itu terlihat jelas dari mana? Dari penyebutan nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut. Jelas penambahan nama-namanya. Di mana nama-nama yang ada di dalam silsilah tersebut, sejarah keberadaan silsilah nasab tersebut yang tertulis tersebut di dalamnya itu bermuara tahu kan? Bermuara bersumber pada masa yang terjadi setelah masa Abul Muammar. Artinya penambahan itu tidak terjadi pada masa di mana Imam Ibnu Abu Muammar Yahya masih hidup. Tetapi setelah beliau wafat, orang-orang yang tidak terkonfirmasi di dalam kitab tersebut ditambahkan oleh muhakkik untuk menjadi sempurna kitab tersebut daripada nama-nama yang tidak disebutkan di kemudian setelah beliau wafat. Sementara Abdullah bin Ahmad bin Isa, orang yang hidup di abad ke-4, Abu Muammar Yahya wafat di abad ke-5. Justru ini sangat kredibel secara logis. Tidak bisa dikatakan bahwa penambahan itu dilakukan oleh muhakkik. Itu kalau sudah dilakukan oleh muhakkik penambahan itu berarti Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin sudah menuduh bahwa muhakkik itu pendusta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ibnu Tasadaqah, Imam Muhammad As-Safaraini, Imam Ibnu Maqdis Al-Maqdisi, itu tidaklah mereka orang-orang yang pendusta. Ini kejam tesis ini. Dengan sesuatu yang Kiai Haji Imaduddin sangkaan antum harus percaya sedemikian rupa dengan tidak meneliti siapa orang-orang tersebut, orang siqah dan mausuqah, sehingga orang siqah dan mausuqah dituduh palsu tanpa ada bukti. Ini kesalahan fatal dalam sejarah peradaban Islam. Akhina fillah yang dirahmati oleh Allah. Saya cuma minta satu kepada si Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Apa yang saya mintakan sama dia? Tunjukkan naskah makhtutah tanpa tahqiq, ya, yang bisa memverifikasi bahwa kitab makbutah ini yang sudah dicetak ini adalah palsu. Kalau dia tidak bisa menghadirkan kitab asli, sama dengan Anda sedang mendukung orang yang menuduh sebuah sertifikat palsu tanpa ada bukti sertifikat yang asli untuk menjadi bandingan sertifikat palsu itu tergugat. Itu satu. Dan tadi saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah membaca kitab buku tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang tiga bergelombang ya, dari 1, 2, dan 3, ya, yang semua itu ada sama saya. Apakah Anda sudah membacanya dengan teliti? Sudah mencoba untuk mengkajinya? Sudah menelitinya belum? Sementara saya menelitinya. Saya orang yang membela tesis Imad di mana belum ada satu orang pun yang mampu membela Imad, membela Kiai Haji Imad. Saya dari awal meneliti naskah dia, dan saya meneliti dengan proses cara dia berpikir. Lalu saya menjadikan keyakinan bahwa Kiai Haji Imaduddin tesisnya kuat, bagus, ya. Tetapi setelah saya teliti kembali dengan merujuk berbagai macam sumber kitab, ternyata tesis Kiai Haji Imaduddin saya putuskan bahwa tesis palsu. Anda kalau ingin memperkuat Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin tesisnya, silahkan Anda buka naskah dia, lalu jawab, dan saya akan menjawab semua pertanyaan dia. Begitu kan enak. Jangan Anda membuat sebuah opini seakan-akan saya ini bukan orang yang mampu menjelaskan masail. Itu sentimen Anda. Coba Anda kembali kepada jalan khitah ilmiah. Anda tidak perlu meneliti kemampuan saya. Orang yang tidak menulis sebuah karya bukan berarti dia tidak punya kemampuan yang hebat. Justru boleh jadi orang yang menuliskan sebuah karya yang dia dapat adalah bukan berarti dia lebih hebat daripada orang yang tidak berkarya. Saya kasih contoh. Apakah Jumadil Kubra adalah orang yang punya karya tulis? Gunung Jati adalah orang yang mempunyai karya tulis. Sementara orang-orang di zaman dia banyak yang hidup di zaman dia, ya, yang mempunyai karya tulis. Apakah Anda dapat menghancurkan martabat Jumadil Kubra sebagai nenek moyangnya para Sunan Wali Songo? Saya tanya lagi, apakah Anda pernah mendengar Sultan Malikus Saleh yang begitu saleh dan alim? Apa karya tulisnya? Sehingga dengan tidak ada karya tulis Anda akan menjatuhkan martabat Sultan Malikus Saleh. Kan tidak begitu, akhina fillah.
Jadi Anda harus ilmiah. Antum ini kan kuliah di Sudan. Berbicara dengan ilmiah. Kalau antum tidak meneliti, jangan mengomentari sesuatu yang antum tidak dalam menelitinya. Apalagi pertanyaan Anda sekarang. Pertanyaan Anda terkait Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Antum bisa nggak menunjukkan kepada saya apa biografi Ali bin Sharafsyah bin Abil Ma'ali? Siapa dia? Tahun berapa wafatnya? Silakan jawab, saya tunggu sekarang. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Tengku Kori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Libanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Tengku Kori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Baik. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya, ya, seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya takaluf, ya, sebentar, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Anda harus paham itu ada dua pertanyaan aja, ya, silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Tengku Kori sendiri, ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali, ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu silakan dijelaskan. Kalau dulu pernah mengatakan, ya, Tongkori pasti ingat, nggak akan lupa itu karena itu di video sudah beredar. Ulama nasab berkumpul di Libanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'lawi putus, itu udah semua orang tahu. Lah itu silakan, itu bagaimana Tengku Kori itu menanggapinya? Di samping apakah Kiai Imad nyebut mereka pentahqiq itu pendusta? Kalau nggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya. Pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya. Tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan bahasa pentahqiq telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahqiq. Dan sama dengan menuduh pentahqiq itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal. Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam kitab itu sudah lupa. Ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya. Dan saya katakan, Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah. Ternyata setelah saya kaji mendalam, dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Ya. Anda silakan lacak informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan nasab Ba'lawi. Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin, ya, berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu.
itu sama dengan kaidah dia kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang manapun. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya, ya, Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan suatu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya, ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal. Karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh Ahlun Nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af, ya. Di situ sudah menjawab. Artinya yang saya tanyakan hari ini, apa bukti kalau Anda menganggap bahwa sejarah Al-Mubarakah itu kredibel? Siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Jika kalau Anda meneliti nasab kitab tesisnya Kiai Haji Imaduddin, siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali dan siapa Wahid bin Syamsuddin, itu siapa biografinya? Apa biografinya? Silakan, saya tunggu. Tadi jawaban sudah saya jawab semua. Anda tidak perlu mengomentari dulu jawaban saya, tetapi Anda harus menjawab dulu apa yang saya pertanyakan supaya diskusi ini kredibel. Silakan. Ya, ini Ya, Mbak baik. Yusuf. Oke. Ini saya sebenarnya sejak awal saya menyampaikan perkataan pertama saya belum ditanggapi yang pertama itu. Karena apa? Saya kembali lagi dalam kitab dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi himmah, semangat atau misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu. Lah, apa yang saya tadi sampaikan pertama dalam pertemuan tadi, ya, itu belum ditanggapi. Di mana Tengku Qori itu, ya, Tengku Qori itu ngomong sekarang itu tidak bisa terpisah dengan Tengku Qori yang sebelumnya. Artinya apa? Harus ada pertanggungjawaban agar masyarakat itu tahu. Terkait apa? Terkait Tengku Qori membuat pernyataan tentang ulama nasab yang berkumpul di Lebanon, ya, itu mengeluarkan fatwa 22 halaman, ya. Itu bagaimana? Apa yang dibaca oleh Tengku Qori dari 22 halaman itu, dan bagaimana fatwanya, dan apa yang tidak disetujui oleh Tengku Qori. Karena apa? Video itu beredar. Nah, ini akan berdampak secara terus-menerus, ya, sampai nanti. Oleh karena itu sekarang Tengku Qori, apakah itu hanya riwayah, hanya mencomot saja, atau Tengku Qori itu sudah membaca fatwa 22 halaman itu, ya, dan bagaimana Tengku Qori bertanggung jawab kalau sekarang berbeda. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau itu yang pertama nggak ditanggapi secara sungguh-sungguh, ini percuma, nanti akan jadi debat kusir. Ya, saya sudah jawab tadi, kamu nggak dengar? Debat kusir. Itu Pak Doktor, please listen to me please. Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada ya, Sukatipin, ya, pada Sukatipin yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak dengar. Kalau nggak dijelaskan percuma, Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Qori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Qori mengarang atau bagaimana? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab
sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan apa? Coba saya tanya sama pada Sukatipi. Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak? Siapa? Silakan dijelaskan isinya apa 22 halaman itu. Terus gimana letak ketidaksetujuannya? Itu Pak Yusuf. Saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang saya sebutkan di dalam YouTube saya itu penulisnya siapa? Tahu nggak? Dijelaskan dulu aja. Saya tanya, tahu tidak? Kok susah kau ini? Yang disebutkan para ulama nasab berkumpul, siapa saja yang berkumpul, siapa saja yang mengeluarkan fatwa. Astagfirullah. Itu aja. Kalau nggak dijelaskan, berarti dulu pernah ada masalah kejujuran informasi. Ini menimbang masalah kejujuran intelektual aja. Kalau itu nggak dipertanggungjawabkan, maka yang lain juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, silakan siapa aja yang berkumpul, naskahnya bagaimana isinya, silakan. Apa yang tidak disetujui oleh Tengku Qori, itu aja cukup.